Tiga tanda kamu butuh energi healing. Karena lelahmu bisa jadi bukan cuman fisik, tapi mental, emosi, dan juga spiritual. Ya guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Untuk kamu yang suka tentang konten pengembangan diri berbasiskan energi healing, meditasi, dan juga manifestasi, kamu bisa subscribe akun ini dan nyalakan notifikasinya. Untuk kamu yang sudah subscribe dan juga berlangganan di akun ini, saya ucapkan terima kasih sudah berlangganan. Kita perlu pahami dulu bahwa terkadang kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja, kita merasa bahwa kita tidak bermasalah dengan hal apapun. Namun, ketika kita merasa hidup kita baik-baik saja atau merasa lebih baik, itu tanda biasanya kita masih belum peka, masih belum bisa menyadari rasa-rasa yang tersimpan di dalam diri kita. Nah, ketika kamu mempunyai tiga tanda ini, artinya kamu butuh energi healing. Apa saja tiga tanda ini? Yang pertama adalah kamu sering merasa lelah tanpa sebab. Kelelahan yang tanpa sebab ini biasanya diakibatkan oleh penurunan energi yang sangat drastis. Dan seringkali mungkin secara fisik atau sainsnya, kita menganggap bahwa kita kekurangan vitamin D3 dan plus K2 atau istilahnya sinar mataharinya kurang cukup maksimal sehingga kita mudah lelah. Nah, tentu itu juga ada benarnya. Namun, biasanya selain daripada itu masih banyak luka-luka yang belum dipulihkan. Sehingga kita jadi lebih mudah lelah ketika melakukan sesuatu atau bahkan tidak melakukan aktivitas berat tapi kita cenderung merasa lebih lelah. Tidurnya lama tapi dipakai sebentar sudah kelelahan. Kamu mungkin berharap ketika sudah healing, sudah kemana gitu, pergi kemana, recharge ya. Tapi terasa tetap masih hampa, tetap masih merasa ya begitu-begitu saja. Tidak hidup gitu loh. Kamu hidup tapi terasa mati. Tidak hidup terasa hidup. Nah, ketika kamu hidup terasa mati, itu tanda berarti kamu butuh energi healing. Kalau kamu mengalami tanda ini, coba kamu komen di komentar apa saja sih yang membuat kamu seperti itu sebenarnya, dan kamu bisa ceritakan mungkin pengalamanmu di komentar. Nah, kalau menurutku ini terjadi karena aliran energi negatif kita yang menumpuk di sistem tubuh kita. Energi ini tidak bisa mengalir sehingga terjadi tumpukan. Ketika terjadi tumpukan energi di dalam diri, itu seperti kita kemana-mana bawa ransel yang berat ya. Bedanya ini kita bawa banyak beban luka batin, banyak bawa beban traumatis atau emosi-emosi negatif serta energi-energi yang tidak baik. Kamu bawa kemana-mana, kamu pikul kemana-mana. Ya, pantas saja kamu merasa berat, pantas saja kamu merasa kelelahan. Karena kemanapun kamu melangkah, kemanapun kamu pergi, kamu sebenarnya sedang membawa beban itu. Hanya saja beban ini kan tidak terlihat ya. Namun, kamu bisa merasakan secara mental dan juga secara emosimu. Sehingga itu berdampak pada fisikmu. Jadi itulah yang perlu kamu perhatikan sebenarnya ketika kamu mudah lelah tanpa sebab. Kemudian tanda yang kedua adalah emosi kamu itu mudah meledak dan mati rasa. Jadi kalau kamu orangnya sedikit-sedikit mudah marah, mudah temperamental, mudah mengekspresikan kemarahanmu ke orang lain gitu ya. Jadi ketika kamu mudah marah kepada seseorang, kepada siapapun, mungkin orang itu nggak bersalah, tapi kamu marah aja sama dia, itu tandanya bahwa kamu butuh energi healing ini. Karena seperti klienku kemarin di mana dia sedikit-sedikit gampang temperamen dan gampang marah. Ketika aku ngelihat dia punya pembantu terus dia marahin pembantunya gitu ya, aku lihat kok ya seperti itu mas, ketika seseorang masih punya banyak beban emosional yang masih tersimpan di dalam dirinya, luka-luka yang belum pulih, sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin menurut dia itu menyenggol sisi terdalamnya atau sisi yang masih belum pulih, itu dia akan mudah meledak ya. Jadi dia lampiaskannya kepada pembantunya pada saat itu. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya kurang bagus gitu ya. Dalam arti kan kita tidak memanusiakan manusia gitu kalau kita mudah marah, kita mudah meledak seperti itu. Yang terjadi kita kayak tidak menghargai. Ya mungkin sebenarnya cara kita ini atau kita mengekspresikan ini adalah bentuk dari ketegasan. Namun ketika ketegasan ini dicampuri dengan emosi kemarahan, akhirnya jadi orang temperamen. Beda ketika misalnya kamu marah. Kamu bisa mengendalikan rasa marahmu ini atau bisa melepaskan marahmu ini. Sehingga ketika kamu mengatakan ke orang itu, kamu akan berkata dengan nada yang biasa saja, dengan nada yang datar, tidak ada emosi kemarahan. Nah, itu yang menurutku lebih bagus dibandingkan kamu misalnya ada emosi marah, kemudian kamu plus respon, akhirnya jadi satu dan melemparkannya. Jadi kamu nadanya, kata-katanya
itu langsung menusuk hati orang tersebut. Ya kalau orang itu mungkin nggak sakit hati, kalau orang itu sakit hati dendam ke kita, itu kan juga sesuatu yang repot gitu ya. Nah, makanya penting sekali untuk kita bisa controlling emosi ini, supaya kita bisa punya kecerdasan tentang emosional, sehingga rasa marah ini bisa kita rilis, bisa kita lepaskan, sehingga respon kita itu jauh lebih bijaksana, jauh lebih tepat. Kita merespon seperti apa yang terbaik. Nah, itu begitu jika kamu sudah memulihkan energimu. Kemudian kalau kamu mungkin tidak merasakan apapun ya, kamu mungkin mengatakan bahwa aku tidak merasakan apapun, aku tidak bisa merasakan energi, aku tidak bisa merasakan rasa emosi ya. Intinya adalah kamu tidak bisa merasakan aliran energi, emosi, dan mungkin kamu menganggap diri kamu kurang sensitif atau tidak peka. Nah, hal itu ternyata disebabkan karena aliran energi yang terlalu beku. Ya, ibaratkan air itu dia jadi es, dia membeku. Ketika energimu ini membeku, menjadi stagnan, maka kamu tidak bisa merasakan apapun memang. Makanya penting sekali untuk kamu cairkan nih energimu ini, sehingga energimu ini punya yang namanya alirannya kembali. Ketika dia mengalir kembali, dia akan mentransformasikan kamu dari yang tidak bisa merasakan apapun menjadi orang yang bisa kembali merasakan kehidupan. Karena kan tidak enak ya orang yang tidak bisa merasakan apapun. Misalnya katakanlah dia tidak bisa merasakan kebahagiaan, sukacita, kedamaian. Dia hanya kayak merasa, ya apa rasanya gitu, nggak tahu. Ya hanya flat datar gitu. Ketika flat datar saja kan tentu itu menjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, kurang baik bagi hidup kamu. Dengan kamu mencairkan energi yang membeku tadi, itu akan membuat alirannya jadi semakin lancar. Seperti halnya kemarin aku habis coaching salah satu klien di mana memang salah satu energinya dia di bagian cakranya ada yang tersumbat dan itu cukup membeku, yang membuat aliran yang lainnya jadi tersumbat juga. Dan ketika dialirkan energi, dia merasakan rasa panas yang luar biasa di bagian titik tertentu yang saat itu dialirkan energi. Nah, rasa panas yang luar biasa ini sebenarnya menyeimbangkan energi yang membeku tadi yang tersimpan di dalam tubuhnya. Ketika ini sudah cair, nanti akan terjadi yang namanya transformatif ya. Akan terjadi perubahan dalam hidupnya ketika dia merespon sesuatu. Dan memang rata-rata kasus ketika orang itu tidak bisa merasakan apapun, kemudian dia juga mudah temperamental, itu karena adanya energi yang membeku tadi. Ketika kita bisa menyelaraskannya kembali, kamu akan merasa lebih hidup dan lebih berbahagia. Karena itu adalah sesuatu yang nilainya tidak terukur sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kamu cenderung lebih tertarik pada situasi yang toksik. Maksudnya apa? Jadi ketertarikan kita sama hal-hal yang negatif itu sangat kuat sekali ketika kita ini belum pulih. Misal, kita menari relasi yang toksik, orang-orang yang toksik, intinya adalah lingkunganmu jadi toksik karena kamu sebenarnya yang menariknya. Ketika kamu belum pulih, energimu inilah yang akan mendatangkan mereka-mereka ini. Makanya penting sekali untuk punya kesadaran sehingga kamu bisa keluar dari hal itu. Tapi kalau kamu tidak punya kesadaran, maka selamanya kamu akan hidup dalam lingkungan yang begitu-begitu saja. Kamu tidak menyadari bahwa lingkunganmu itu toksik, orang-orang yang datang ke kamu itu toksik. Yang ada adalah kalau mungkin kamu menyadari, kamu menyalahkan orang-orang tersebut, kamu menyalahkan lingkunganmu. Padahal kamu sendirilah yang mendatangkannya. Penting sekali untuk kamu sadari hal ini, sehingga fokusmu bukan menyalahkan, tapi memperbaiki yang di dalam. Kemudian biasanya orang-orang yang dia ini secara mudah untuk menarik hal-hal negatif, dia cenderung lebih hidup dalam situasi yang penuh dramatis ya. Jadi hidupnya tuh ngedrama. Terus aku jadi keinget salah satu teman di mana dia itu hidupnya tuh suka mengarang cerita gitu ya, suka mengarang cerita, suka mengada-ngada. Jadi kadang yang disampaikan si A ini begini, dia lebih-lebihkan gitu ya, dia lebay-lebayin ya, kayak didramatisir. Dan setelah aku lihat, oh ternyata memang kehidupannya penuh drama. Nah, penuh drama ini ketika seseorang itu menceritakan atau membuat-buat ya, mendramatisir segala sesuatu, akhirnya kehidupannya jadi penuh dengan drama itu sendiri. Misalnya utangnya banyak, kemudian juga stres sendiri, ya seakan-akan dia mungkin orang yang paling menderita. Ya intinya gitulah ya, dramatisir. Kamu bisa melihat juga mungkin dari lingkunganmu di mana orang-orang yang cara dia merespon sesuatunya mungkin dengan
dramatisir seperti ini, biasanya kehidupannya juga penuh drama ya. Dan itu sangat lucu sekali menurutku, karena ternyata apa yang kita respon ini ya, apapun bentuk respon kita itu adalah cerminan dari kehidupan kita. Kalau respon kita itu kok baik, enak, bijaksana, biasanya kehidupannya juga sama. Begitupun ketika mungkin misalnya kita mudah temperamental ataupun tadi tidak bisa merasakan apapun, ya kehidupannya juga biasanya flat begitu saja, tidak ada kehidupan di dalam hidupnya. Nah, solusinya bagaimana untuk bisa mengatasi hal itu? Yang pertama adalah kamu bisa melakukan meditasi harian. Dengan kamu meditasi, mengatur nafas, ini setidaknya membuat aliran energimu semakin baik. Meskipun memang ketika kamu lakukan sendiri, ini butuh waktu yang cukup lama, nggak bisa sebentar. Beda halnya ketika kamu punya guru untuk bisa membimbing kamu untuk belajar. Selanjutnya kamu bisa journaling emosi. Kamu bisa ceritakan mungkin apa saja emosi-emosi yang kamu rasakan. Kamu bisa ceritakan di buku kamu, ya. Ceritakan semua detail di situ. Setelah itu kamu bisa bakar, kamu bisa buang ya di laut, di mana itu kamu bisa lakukan itu. Karena ketika kamu buang atau bakar atau larutkan dengan air gitu ya, itu setidaknya membuat emosimu yang tadinya mungkin penuh jadi sangat berkurang sekali dengan cara journaling ini. Memang kalau kamu nggak suka journaling ya itu sesuatu yang kurang menyenangkan. Tapi kalau kamu suka, kamu bisa coba. Yang ketiga, itu adalah dengan membersihkan aliran energi berupa cakra-cakramu itu. Ketika cakra-cakramu itu masih kesumbat, ini akan berdampak pada hal-hal yang tadi aku bilang. Kamu akan menarik banyak kejadian yang tidak diinginkan atau yang tidak selaras dalam hidupmu. Dengan kamu membersihkan ini, seluruh cakra-cakramu, kamu sebenarnya sedang memulihkan energi dan juga kehidupanmu menjadi lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Kamu bisa klik aja di deskripsi atau di bio saya, Private Coaching Hypno Seduction. Nah, di situ kamu bisa baca keseluruhannya apa saja yang nanti kamu akan pelajari di kelas private coaching. Nah, salah satunya adalah pembersihan cakra-cakra ini. Mungkin itu saja dari saya dan semoga bermanfaat. Enjoy the next video.